perkemihan. Sistem perkemihan merupakan salah satu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian sistem perkemihan yaitu ada 4. Yang pertama itu ginjal, yang kedua itu ureter, yang ketiga vesicula urinaria atau kandung kemih, yang keempat itu uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak di belakang. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya organ hati. Bentuk ginjal merupakan kacang kedelai. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,5 cm, lebar 5-7,6 cm, dan ketebalan kurang lebih 3 cm. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah organ berbentuk tabung kecil yang berfungsi untuk mengaliri urin dari ginjal ke dalam vesikel urinaria atau kandung kemih. Ureter memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan diameter 3-4 mm. Yang ketiga itu ada vesikel urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang terdiri dari 3 lapisan yang saling beranyaman. Yang lapisan pertama itu disebut mukosa. Yang lapisan kedua itu yang tengah terdiri dari otot polos dan lapisan paling luar adalah jaringan fibrosa. Letak kandung kemih ini berada di depan dinding abdomen. Ukuran urin yang sanggup ditampung oleh kandung kemih sekitar 500 ml. Tapi saat sudah 250 ml maka akan dikeluarkan oleh tubuh. Yang keempat itu uretra, yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin keluar dari tubuh dan juga sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani atau sperma pada laki-laki. Terus ada tahapan pembentukan urin. Yang pertama itu proses filtrasi. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus, pada kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori sehingga mempermudah proses penyaringan dan penyerapan kembali atau reabsorpsi. Yang kedua ada proses reabsorpsi. Volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus dan diabsorpsi secara aktif pada tubulus contortus proksimal dan terjadi penambahan zat-zat serta area pada tubulus contortus distal. Yang ketiga ada augmentasi atau pengumpulan. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesikel urinaria atau kandung kemih yang berupa tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin dan warna urin. Ciri-ciri urin. Ciri-ciri urin normal rata-rata 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai jumlah dengan cairan yang masuk. Warna bening orange, bau tajam, reaksi sedikit asam terhadap lakmus dan dengan pH rata-rata 6. Warna urin, yang pertama itu ada kuning pucat, kuning tua, coklat, biru atau hijau, berbusa atau berbui, bening atau transparan, kuning, kecoklatan, orange, pink atau kemerahan, dan warna lain. Fisiologi dalam berkemih. Urin masuk ke dalam VU, lalu terjadi perenggangan serat otot dan timbul rangsangan ingin buang air kecil. Lalu impuls berjalan melalui serabut aferen menuju medula spinalis dan ditransmisikan ke korteks serapi, lalu mengeluarkan urin dibantu oleh kontraksi otot dinding abdomen yang diafragma juga oleh peningkatan tekanan kandung kemih. Masalah-masalah dan faktor yang mempengaruhi pola berkemih. Yang pertama itu inkontinensia urin, yaitu kondisi ketika dorongan berkemih tidak mampu dikontrol oleh sphincter eksternal. Yang kedua, retasi urin, yaitu kondisi tertahannya urin di kandung kemih akibat terganggunya proses pengosongan kandung kemih, sehingga kandung kemih terjadi renggang. Yang ketiga ada enuresis. Enuresis adalah peristiwa berkemih yang tidak disadari oleh anak seusianya melampaui batas normal kontrol kandung kemih yang seharusnya tercapai. Yang keempat, sering berkemih atau frekuensi. Meningkatnya frekuensi berkemih tanpa disertai asupan cairan biasanya terjadi pada wanita hamil. Yang kelima itu urgensi. Perasaan yang sangat kuat untuk berkemih sering terjadi pada anak-anak karena kontrol sphincter mereka masih lemah.
Kesimpulannya, sistem perkemihan merupakan salah satu sistem dari eliminasi, yaitu pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Ginjal merupakan salah satu organ perkemihan yang penting yang harus kita jaga dengan baik. Adanya gangguan pada ginjal akan menimbulkan komplikasi yang sulit diatasi. Oleh karena itu sudah seharusnya kita peduli dengan kesehatan kita, khususnya dalam proses berkemih. Ginjal mempunyai banyak unit nefron yang berguna bagi proses pembuatan urin. Terdapat 3 tahap dalam pembuatan urin. Yang pertama filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi.